Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para pemirsa, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kota yang kita cintai semuanya, yang kita rindukan selalu, ya. Tidak pernah bosan kita pingin ke kota tersebut. Kota yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kota Makkah Al-Mukarramah, ya. Makkah Al-Mukarramah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Rabbmu lah yang telah menciptakan apa yang Allah kehendaki dan memilih apa yang Allah kehendaki. Dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala memilih beberapa tempat, lokasi menjadi lokasi-lokasi yang mulia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih beberapa waktu menjadi waktu-waktu yang spesial. Seperti bulan Ramadan, ya, adalah waktu-waktu yang spesial, atau setiap hari seperti sepertiga malam yang terakhir. Di antaranya adalah 10 hari pertama Dzulhijjah yang kita sudah masuk 10 hari pertama Dzulhijjah tersebut. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memilih lokasi-lokasi spesial seperti Al-Haraman atau Al-Haramain, yaitu Mekah dan Madinah, ya, yang dua tanah suci yang Allah menjadikan dia sebagai tanah haram. Tidak ada tanah haram yang ketiga, ya. Tanah haram cuma dua, Mekah dan Al-Madinah, ya. Masjid Al-Aqsa adalah masjid yang mulia, tapi Palestina bukanlah tanah haram. Apalagi pendapat orang-orang Syiah yang mengatakan Karbala lebih afdol daripada Mekah dan Madinah. Tentunya ini pendapat yang ngawur, yang tidak diyakini kecuali orang-orang Syiah Rafidhah. Kita umat Islam tahu bahwasanya tanah haram cuma dua, Mekah dan Al-Madinah. Kita ingin mengenal lebih dekat tentang keutamaan kedua kota suci tersebut. Tentu pembahasannya mungkin panjang, maka pada kesempatan kali ini saya akan memfokuskan tentang kota Mekah. Kemudian kesempatan yang lain kita akan lanjutkan tentang kota Madinah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kota Mekah dalam dua ayat. Yang pertama dalam surat Al-Balad dan yang kedua dalam surat At-Tin, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad." Ya. Sungguh aku bersumpah dengan kota ini, maksudnya kota Mekah. Ya, wa anta hillum bihadzal balad, dan kamu bertempat di kota Mekah tersebut. Allah tidak bersumpah dengan kota Mekah kecuali karena kota tersebut kota yang spesial. Demikian juga Allah berfirman, "Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin." Wa hadzal baladil amin itu demi negeri yang aman ini, maksudnya adalah kota Mekah. Ini menunjukkan akan agungnya kota Mekah karena Allah bersumpah dengan kota tersebut bahkan dalam dua ayat dalam Al-Quran. Maka, ya, kota Mekah memiliki banyak keutamaan. Yang pertama, ya, kota Mekah adalah kota yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus terusir dari kota Mekah, maka dia meninggalkan kota Mekah dengan penuh kesedihan. Ya, ketika berhijrah. Ketika hendak meninggalkan kota Mekah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada kota Mekah, dia berkata, "Wallahi innaki la khairu ardillah." Demi Allah, sungguhnya engkau adalah bumi yang terbaik, lokasi yang terbaik, tempat yang terbaik. Wa ahabbu ardillahi ilallah. Dan bumi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Laula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Kalau bukan aku diusir, tentu aku tidak akan keluar dari engkau, wahai kota Mekah. Di sini Nabi menjelaskan bahwasanya innaki la khairu ardillah, sungguhnya engkau, wahai kota Mekah, adalah kota yang terbaik. Wa ahabbu ardillahi ilallah, dan tanah atau lokasi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Subhanallah, perhatikan, Allah Subhanahu wa taala mencintai kota ini. Kalau kita lihat kotanya, kota yang gersang, ya, tidak ada keindahan sama sekali, ya.
isinya gunung-gunung. Beda kalau mungkin Indonesia yang begitu indah, puncaknya ya. Atau mungkin kita ke Eropa dengan keindahannya ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mencintai sesuatu ya, kota Mekah bukan karena keindahannya, bukan karena situ ada tumbuh-tumbuhan yang hijau, ada air terjun, ada bunga-bunga yang indah. Tidak, Allah tidak lihat dari sisi itu. Allah lihat dari sisi ini tempat ibadah. Tempat ibadah. Allah pilih tempat tersebut untuk dibangun Ka'bah dan agar orang-orang datang untuk beribadah di tempat yang asalnya gersang dan tandus tersebut. Maka ini memberi pelajaran kepada kita bahwasanya kecintaan Allah tidak terkait pada fisik, pada penampilan ya, tapi pada iman. Ya, makanya dalam hadis innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Sebenarnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian, kepada paras kalian, kepada jasad kalian, tapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan amalan kalian. Ya. Kalau kita mau lihat kota, apa enak tinggal di kota Mekah? Ya. Tandus, kemudian gunung-gunung toh, ya. Kemudian mobil di sana cepat rusak karena jalannya naik turun ya. Tidak seperti kota Madinah yang rata, yang lebih teratur. Kota Mekah agak semrawut karena susah untuk diatur karena lokasinya berupa gunung-gunung. Tidak ada air terjun di sana, tidak ada pemandangan indah di sana ya. Tapi dicintai oleh Allah karena iman di sana. Ada keimanan di sana. Maka kita di dunia ini jangan terpukau dengan penampilan yang kita miliki ya. Baik bapak maupun ibu-ibu ya. Karena Allah tidak melihat kepada merek tas kita, Allah tidak melihat kepada merek jam kita, Allah tidak melihat pada model baju kita, Allah tidak melihat kepada ketampanan Anda atau kecantikan Anda. Yang Allah lihat iman. Walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Allah lihat kepada hati dan pada amalan kalian. Itu yang menjadikan Allah mencintai seorang hamba. Allah tidak melihat kepada suku, Allah tidak melihat kepada warna kulit. Ya. Lihatlah kalau Allah lihat pada penampilan fisik, maka kota Mekah mungkin nomor terakhir. Mana bandingan kota Mekah dengan Puncak Bogor? Jauh, Puncak Bogor luar biasa indahnya. Ya. Mekah apa yang mau dicari di sana? Kalau lihat dari sisi alamnya. Ya. Tidak ada keindahan sama sekali. Tidak ada keindahan sama sekali. Tapi itulah negeri yang dipilih oleh Allah dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia negeri yang terbaik. Tapi di antara keistimewaan kota Mekah dijadikan sebagai tanah haram, ya. Haram, orang bilang haram, Masjidil Haram ya, tanah haram. Tanah haram maksudnya tanah yang diharamkan untuk dilakukan beberapa hal. Beda dengan tanah halal ya. Beda dengan tanah halal. Saya kasih gambaran sederhana. Tolong perhatikan. Jadi maksudnya tanah haram begini ya. Jadi misalnya ini Masjidil Haram. Masjidil Haram. Maka di sekitar Masjidil Haram, ini Masjidil Haram. Di sekitarnya ada tanah haram. Tanah haram ya, saya kurang persis apa namanya luasnya, tapi kalau kira-kira begini ya, misalnya begini ya. Maka ini tanah halal, di luar ini namanya tanah halal. Ini tanah haram. Nah, di sini ada pelang-pelang sebagai batas, misalnya tanah haram terakhir di sini ya. Nah, tanah halal yang paling dekat ya, adalah sebelah selatan ya, kurang lebih ya, dari Masjidil Haram kurang lebih 6 hingga 7 km. Di sini namanya Tan'im, Yang di situ ada dibangun Masjid Aisyah. Ya. Ada Masjid Aisyah. Nah, orang kalau ingin umrah harus masuk dari tanah halal ke tanah haram. Ya, tanah haram paling jauh adalah di Al-Hudaybiyah. Al-Hudaybiyah sekitar 20 km. Di antara juga di sekitar ada Arafah. Arafah juga tanah halal. Ya, di sini ada namanya Arafah sekitar sini. Ini juga tanah halal. Ini kurang lebih dari Masjidil Haram kurang lebih 18 atau 20 km. Kurang lebih 20 km tanah halal juga. Jadi seorang kalau mau umrah, karena umrah artinya ziarah dari tanah halal masuk ke tanah haram untuk ke Ka'bah di Masjidil Haram ya. Disebut dengan tanah haram, ini tanah haram berlaku aturan-aturan, diharamkan misalnya untuk menumpahkan darah, diharamkan untuk
berburu, tidak boleh. Diharamkan untuk menebang pohon misalnya, atau menghilangkan duri-duri dari pohon. Bahkan diharamkan untuk mengusir-ngusir merpati, tidak boleh. Tidak boleh menakut-nakuti, la yunaffar, tidak boleh ditakut-takuti hewan-hewan di situ. Makanya burung merpati kalau di tanah haram tentram, aman ya. Karena kalau orang datang dia pun berani. Tapi kalau di sini mungkin kita dekati dia sudah kabur karena dia tahu mau ditangkap ini. Tapi kalau di sana enggak. Mereka merasa nyaman ya. Nah, sebagai isyarat bahwasanya kalau hewan-hewan saja harus merasa aman, bagaimana dengan manusia yang tinggal di tanah haram tersebut. Nah, tanah haram cuma dua dalam Islam, Mekah dan Madinah. Di luar tanah haram, tanah halal. Nah, tanah halal tersebut tidak berlaku aturan-aturan yang ada pada tanah haram. Ya, ini sekitar gambaran ya tentang Masjidil Haram, tanah haram dan tanah halal. Yang mengharamkan kota Mekah adalah Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi SAW, "Inna Makkata harramaha Allah wa lam yuharrimha an-nas." Sungguhnya Mekah itu diharamkan oleh Allah, bukan diharamkan oleh manusia. Fala yahilu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasfika biha daman. Maka tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk menumpahkan darah di situ. Untuk menumpahkan darah di situ. Makanya sebagian orang ketika mereka melakukan pembunuhan di zaman jahiliyah dahulu, ya, kemudian mereka sembunyi di tanah Mekah. Orang-orang jahiliyah dahulu juga mereka menggabungkan tanah haram, ya, sehingga mereka tidak membalas di Mekah. Kalau dia sudah keluar dari tanah haram ke tanah halal, baru mereka balas. Sementara dia masuk tanah haram tidak boleh. Ada aturan yang mereka sepakati sejak zaman jahiliyah, ya, bahwasanya tidak boleh menumpahkan darah di tanah haram. Wala ya'dida biha syajarah, ya. Dan tidak boleh juga seorang memotong pepohonan di situ, ya. Fa in ahadun tarakhasa bi qitali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha faqulu innallaha adzina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam ya'zan lakum wa inna ma udzina li fiha adzina li fiha sa'atan min nahar. Rasulullah sallallahu pernah menyerang kota Mekah dan itu hanya sebentar saja. Rasulullah diizinkan untuk memerangi orang-orang Quraisy di kota Mekah cuma sebentar di siang hari. Itu pun Rasulullah sallallahu tidak selamanya, setelah itu kembali lagi haram seperti semula. Waqad adat hurmatuhal yaum ka hurmatiha bil ams. Maka telah kembali kehormatannya sebagaimana semula. Wal yuballigh syahidul ghaib, hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ya. Jadi tanah Mekah adalah tanah yang haram, ya. Tidak boleh menumpahkan darah, tidak boleh memotong pohonnya, ya. Kemudian dalam riwayat yang lain, hadis yang lain, la yu'dadu syauquhu, bahkan duri yang ada di pohon tidak boleh dihilangin. Wala yunaffaru saiduhu, dan tidak boleh dikejar, ditakut-takutin hewan buruan di situ, ya. Tidak boleh. Di antaranya merpati. Wala yaltaqitu luqatatahu, kalau ada barang jatuh enggak boleh diambil. Illa man arrafaha, kecuali orang ingin memberi pengumuman, ini barang siapa hilang. Kalau dia enggak mau, biarin aja, jangan diambil. Biarin kalau orangnya datang menemukan. Wala yukhtala khalahu, dan tidak boleh dicabut rerumputannya. Ini tentu aturan umum, tentu ada pengkhususan, tapi secara umum demikian. Mekah ada disebut tanah haram karena ada kehormatannya tersendiri dan memiliki peraturan-peraturan tersendiri. Kemudian Allah menamakan kota Mekah dengan Ummul Qura. Di antara keutamaan kota Mekah, Allah menamakan kota Mekah dengan Ummul Qura, yaitu induknya kota-kota yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Litunzira ummal qura", agar engkau beri peringatan kepada kota Mekah, wa man haulaha, dan kota-kota yang ada penduduk kota-kota di sekeliling kota Mekah, ya. Ini menunjukkan bahwasanya kota Mekah adalah induk dari segala kota. Wallahu alam bisawab, ini maksudnya bagaimana, ya. Tapi yang jelas Allah menamakan kota Mekah dengan Ummul Qura, ya. Kemudian yang ketiga, ya, kita tahu bahwasanya Mekah adalah kiblat kaum muslimin dari segala penjuru dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Ya, dari mana saja kamu keluar, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Masjidil Haram maksudnya tanah haram, ya. Sering Allah menyebut Al-Masjidil Haram maksudnya tanah haram, bukan masjid yang masjid aja, tapi sering maksudnya adalah Masjidil Haram. Masjidil Haram tanah haram, ya, tanah Mekah. Makanya pendapat yang kuat bahwasanya jika seorang tidak melihat langsung Ka'bah, kalau dia langsung melihat Ka'bah, dia harus menghadap Ka'bah ketika sholat. Tapi kalau dia tidak langsung melihat Ka'bah, yang penting arah Ka'bah.
Yang penting arah Ka'bah. Karena Allah mengatakan syatara al-Masjidil Haram. Hendaknya engkau mengarahkan. Syatara itu ke arah Masjidil Haram, itu ke arah kota Mekah, ke arah kota Mekah. Maka barang siapa yang tidak melihat Ka'bah tapi dia salat ke arah kota Mekah, ya, meskipun ada kemiringan sedikit, ya, yang penting tidak terlalu parah, mungkin kalau 30 derajat kemiringan atau 40 masih ditoleransi. Kalau sudah lebih dari 45 derajat, maka ini adalah kemiringan yang tidak diperbolehkan. Selama kemiringannya kurang dari 45 derajat dari titik Ka'bah, maka ini masih bisa ditoleransi. Seperti di Indonesia, kita orang sholat menghadap barat. Padahal Ka'bah masih kurang mungkin 20 derajat, saya kurang tahu persis, tapi masih 20 derajat sebelah kanan, tidak langsung ke arah barat. Tapi orang sholat ke arah barat, tidak ada masalah, sah. Ya, karena yang jadi patokan bukan zat Ka'bahnya, tapi kalau tidak lihat langsung kita menghadap zat Ka'bah. Tapi kalau tidak lihat langsung, kata Allah, syataral Masjidil Haram. Ke arah Masjidil Haram itu ke arah tanah haram, yaitu ke arah kota Mekah. Kemudian juga di antara keistimewaan kota Mekah, barang siapa yang masuk kota Mekah akan dapat keamanan. Kata Allah, man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk di kota Mekah, maka dia akan merasa aman. Kemudian di antara keistimewaan kota Mekah, seorang tidak boleh buang air besar atau buang air kecil menghadap ke Ka'bah dan tidak boleh membelakangi Ka'bah. Ya, Nabi SAW mengatakan, idza ataitumul gha'id fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha bi baulin wala gha'itin. Jika kalian sedang buang hajat, maka tidak boleh menghadap kiblat, itu menghadap ke arah kota Mekah, dan tidak boleh membelakangi, ya. Tetapi ke arah lainnya, ya, ke arah lainnya. Kemudian di antaranya Ka'bah di kota Mekah, ya, merupakan tempat orang melaksanakan ibadah haji. Ya. Rasulullah SAW bersabda, man ata hadzal bait, siapa yang mendatangi Ka'bah ini, falam yarfuth, kemudian dia tidak berbuat rafath, walam yafsuq, dan tidak berbuat kefasikan, raja'a kama waladathu ummuhu, maka dia akan bersih dari dosa-dosanya seperti baru dilahirkan dari perut ibunya. Ini keutamaan berhaji, ya, datang ke Baitullah, berhaji, man hajja hadzal bait lillah walam yarfuth walam yafsuq raja'a min dzunubi ka yaumin waladathu ummuhu. Barang siapa yang berhaji, ya, karena Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yarfuth, tidak berkata-kata kotor, ya, walam yafsuq, tidak melakukan kemaksiatan, raja' min dzunubihi, maka akan dihapuskan dosa-dosanya, ka yaumin waladathu ummuhu, sebagaimana dia dilahirkan dari perut ibunya. Ini pendapat yang kuat dari para ulama bahwasanya haji menghapuskan seluruh dosa, bahkan dosa-dosa besar. Beda dengan umrah. Kalau umrah hanya menghapuskan dosa-dosa kecil. Ya, kalau dosa besar disertai dengan taubat. Tapi kalau haji, Nabi yang mengatakan ka yaumin waladathu ummuhu, dia keluar dari haji kalau dapat haji mabrur seperti baru dilahirkan dari perut ibunya. Adakah bayi keluar dalam kondisi berlumpuran darah? Tentunya tidak. Berlumpuran dosa? Tentunya tidak. Ya, bayi keluar tidak ada dosa sama sekali, bersih. Ya, lembarannya putih bersih, tidak ada satu titik dosa sama sekali. Orang yang hajinya mabrur, syaratnya kemana? Harus ke Ka'bah, harus ke kota Mekah. Ya, mengadakan ritual, ya, di semuanya di kota Mekah. Dari Masjidil Haram, kemudian ke Mina, ke Muzdalifah, ke Arafah, balik lagi ke Masjidil Haram. Ini semua adalah masyair, tempat-tempat pelaksanaan haji, dan itu semua di kota Mekah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan kota Mekah atau tepatnya Masjidil Haram sebagai titik tolak perjalanan Isra dan Mi'raj. Kata Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Masjidil Haram. Ada yang mengatakan di Masjidil Haram, ada yang mengatakan maksudnya dari kota Mekah. Karena kota Mekah, tanah haram, disebut juga dengan Al-Masjidil Haram. Ya, disebut juga dengan Al-Masjidil Haram. Ke Masjidil Aqsa. Ini awal dari Isra adalah di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini menunjukkan kota Mekah adalah kota yang mulia. Kemudian Allah menjadikan hati manusia condong ke Baitullah yang berada di kota Mekah. Wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Tempat berkumpul manusia untuk masuk ibadah haji, semua rindu ke sana. Dan Ibrahim yang telah berdoa alaihi salam, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya. Kata Nabi Ibrahim ketika meletakkan Ismail beserta ibunya Hajar, ya, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Ya Allah, ya Rabbku, sungguhnya aku meletakkan anakku di sini, ya. Biwadin ghairi dzi zar'in, sebuah lembah tidak ada tumbuhan sama sekali. Lembah yang gersang, ya.
Ya, tempat lokasi bersalam itu lembah, ya. Di sekelilingnya gunung-gunung. Biwadin, lembah yang gersang. Rabbana liyuqimus shalah, agar mereka mendirikan salat di sini. Subhanallah. Awal didirikan kota Mekah sejak datangnya Nabi Ismail. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah hati-hati manusia condong kepada mereka. Dan benar akhirnya ya orang-orang rindu untuk selalu ke Ka'bah, ya. Selalu ke Ka'bah karena doa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Al-Qurtubi berkata tahwi ilaihim ay tahinnu ilaihim wa tahinnu ila ziyaratil bait, yaitu rindu kepada mereka dan rindu untuk ziarah ke Ka'bah, ya. Oleh karenanya betapa banyak orang yang ingin ke Ka'bah, ya, ingin haji. Sampai ngantri puluhan tahun, ya. Sampai dulu sempat saya ketemu dengan teman-teman dari Malaysia. Ngantrinya kalau tidak salah 50 tahun atau berapa puluh tahun, lama sekali. Saya bilang sama mereka, saya bercanda, kalau gitu sebelum lahir daftar dulu. Karena kalau lahir baru daftar, haji sudah umur 50 tahun. Kalau gitu sebelum lahir daftar dulu. Supaya pas keluar namanya masih umur 40, masih umur 30. Saking banyaknya yang ngantri, apalagi sekarang dengan kasus corona, COVID, ya. Antrian semakin panjang, ya. Antrian semakin panjang, ya. Semoga Allah mudahkan para jemaah bisa segera berhaji. Dan yang menakjubkan, orang kalau sudah berhaji bukannya puas, tidak sudah sekali haji tobat, tidak ada. Orang berhaji ingin ngulang-ulang. Saya tidak pernah menemukan orang tobat, sudah saya haji sekali aja tobat, saya tidak ada. Padahal duit dia keluar banyak, padahal dia capek. Haji itu tidak gampang, ya, berat, apalagi yang reguler misalnya 40 hari, ya. Haji mau kelas reguler atau eksekutif semuanya capek. Enggak ada yang enggak capek, ya. Meskipun mungkin tingkatnya berbeda-beda, tapi intinya semuanya perlu pengorbanan, keluar duit, berpisah dari keluarga, kemudian pekerjaan berhenti dulu, ya. Tetapi apakah ketika mereka pulang dari haji tobat, saya enggak mau haji lagi? Enggak ada yang ngomong begitu. Semuanya rindu ingin balik lagi. Kalau bisa haji tiap tahun, haji tiap tahun. Ya. Dan itu semua berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kita nggak bicara haji, bicara umrah demikian. Orang umrah, ingin lagi umrah, ingin nikmat beribadah di kota Mekah. Ya. Belum ke kota Madinah juga. Nikmat sholat di Masjidil Haram. Nuansanya berbeda. Sinilah tempat Nabi Ibrahim pernah membangun Ka'bah. Ya. Sinilah pusat manusia semua di Ka'bah. Nuansa jauh berbeda. Beda kalau kita sholat di Indonesia, sholat di Indonesia beda, di Jakarta, di Ceger, ya beda. Dengan kita kemudian sholat di tanah haram, di Mekah, tanah yang berkah, tanah suci, ya, luar biasa, ya. Oleh karenanya kerinduan orang selalu ingin balik ke kota Mekah. Makanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah, kemudian Allah berfirman, wa adzin fin nasi bil haji. Wahai Ibrahim, beri pengumuman kepada orang untuk datang kepada aku. Kata Ibrahim, ya Allah, bagaimana aku menyampaikan kepada mereka, ya? Kata Allah, sampaikan saja, ya. Wa alainal balagh, kami akan menyampaikan suaramu kepada mereka. Maka Ibrahim kemudian berdiri, dia mengatakan di samping Ka'bah, dia berkata, ya ayuhan nas, inna rabbakum qad ittakhadha baitan fahujjuh. Wahai manusia sekalian, sungguhnya Rabb kalian telah membangun Ka'bah, maka datangilah. Allah berfirman, wa adzin lin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajin amiq. Berilah pengumuman kepada manusia, ya, untuk melaksanakan haji, ya'tuka rijalan, mereka akan datang, ada yang berjalan kaki, wa ala kulli dhamirin, ada yang naik kendaraan, ya'tina min kulli fajin amiq, datang dari tempat-tempat yang jauh. Allah bilang demikian. Yang benar, ada yang datang dari Indonesia dari Papua, dari ujung Papua, dari orang datang dari mana-mana, dari penghujung dunia datang. Orang kampung sampai sana bingung, ini apa ini? Yang enggak tahu bahasa Indonesia. Saya pernah ada orang Indonesia tersesat, saya dipanggil, Firanda sini kasih tahu dulu. Saya ngomong, dia ngomong bahasa apa saya enggak tahu. Ini bukan planet lain, planet Indonesia ini. Cuma saya enggak ngerti bahasa dia. Tapi sudah haji ke sini, Masya Allah, ya. Masya Allah. Jadi Allah mengatakan, ya'tina min kulli fajin amiq, akan datang dari berbagai penjuru, liyashhadu manafi'a lahum, untuk menyaksikan manfaat-manfaat yang akan mereka rasakan. Haji pelajaran yang luar biasa. Kerinduan untuk haji ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam.
Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan kota Mekah bahwasanya orang kafir dilarang untuk masuk ke kota Mekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza. Wahai orang yang beriman, sungguhnya orang-orang musyrikin najis, maka mereka tidak boleh masuk di Masjidil Haram. Maksudnya Masjidil Haram adalah tanah haram. Ini peringatan bahwasanya orang-orang musyrikin tidak boleh karena mereka akidah mereka najis, mereka tidak pantas untuk masuk di kota Mekah kecuali ada perjanjian khusus ya sebagaimana dibolehkan sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi asalnya mereka tidak boleh masuk kecuali ada pengamanan atau ada perjanjian khusus ya dibolehkan ya. Dan ini hukum berlaku hanya khusus kota Mekah, tidak berlaku pada kota Madinah. Cuma banyak orang menyangka kota Madinah juga demikian. Tidak boleh orang kafir masuk ke kota Madinah ya. Tapi sebenarnya kalau kita bicara hukum hanya Mekah. Ini yang datang nas secara tegas, innamal musyrikuuna najasun fala yaqrul masjidil haram ba'da amihim hadza. Wahai orang beriman, sungguhnya orang musyrik adalah najis, maka mereka tidak boleh mendekati Masjidil Haram. Mereka tidak boleh masuk ke tanah haram, maksudnya tanah suci Mekah. Tanah suci Mekah hanya boleh ditinggali oleh orang-orang kaum muslimin. Kemudian di antara keistimewaan kota Mekah adalah dimudahkan buah-buahan ada di kota Mekah. Ini perkara yang menakjubkan. Kota Mekah kota yang gersang, tetapi buah lengkap di sana. Banyak jemaah haji bilang, kita di sini masya Allah buah-buahan ada semuanya. Buah-buahan ada semuanya. Padahal tanah gersang kita nggak pernah lihat ada kebun pisang, nggak pernah lihat kebun apel tapi ada, nggak pernah lihat kebun anggur tapi ada anggur di situ ya. Cuma nggak ada durian di sana. Tapi kalau buah-buahan secara umum, masya Allah lengkap di sana. Allah yang berfirman dalam surat Al-Qasas kata Allah, "Walam numakkil lahum haraman aminan yujba ilaihi thamaratu kulli syai'in rizqan min ladunna, walakinna aktsarahum la ya'lamun." Bukankah kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam tanah suci yang aman. Yujba ilaihi thamaratu kulli syai', yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam tumbuh-tumbuhan sebagai rizki ya dari sisi kami ya. Ibnu Katsir ketika mengomentari ayat ini dia berkata, "Wa hadza min lutfihi ta'ala wa karamihi wa rahmatihi wa barakatihi annahu laysa fil balil haram Makkah syajaratun muthmirah." Ini di antara kelembutan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan Allah dan rahmatnya dan keberkahan dari Allah. Sungguhnya di tanah haram tidak ada pohon yang berbuah. Wa hiya tujba ilaiha thamaratu ma haulaha, tetapi buah-buahan yang berasal dari kota-kota di sekitarnya dibawa ke kota Mekah. Istijabatan li khalilihi Ibrahim alaihissalam. Sebagai bentuk pengabulan doa Allah Subhanahu wa taala atas doanya Ibrahim alaihissalam. Jadi ini perkara yang cuma sampai sekarang di Mekah banyak buah-buahan. Kemudian juga di antara keistimewaan kota Mekah, tidak boleh seorang pun bawa senjata ya ke dalam kota Mekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yahillu li ahadikum an yahmila bi Makkah silah." Tidak halal bagi salah seorang dari kalian untuk bawa senjata di kota Mekah. Kemudian Mekah adalah negeri yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Ya, ini berlaku Mekah dan Madinah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa min baladin illa sayatu'ud Dajjal illa Makkah wal Madinah. Laisa naqabun min anqabihima illa alaihil malaikatu safina tahrusuhuma." Tidak ada satu negeri pun kecuali akan diinjak oleh Dajjal. Semua akan didatangi oleh Dajjal, ya. Mau Jakarta, mau Bandung ya, Papua ya, semuanya ya. Mau di mana saja, mau di Bekasi, mau di Ceger, Pondok Indah, semuanya didatangi Dajjal ya. Kecuali Mekah dan Madinah. Kecuali Mekah dan Madinah tidak akan didatangi Dajjal. Kenapa? Tidak ada lorong di kota Mekah atau kota Madinah kecuali ada malaikat yang bersaf menjaganya. Dajjal tidak bisa masuk. Ya, sehingga akhirnya Dajjal pergi ke tempat luar di kota Mekah dan Madinah. Siapa yang ingin selamat dari Dajjal harus tinggal di Mekah dan di Madinah. Ya. Ini menunjukkan dua kota ini istimewa ya. Allah Subhanahu wa taala lindungi sampai fitnah yang terbesar seperti fitnah Dajjal tidak bisa masuk dalam dua kota ini, Mekah dan Madinah. Maksudnya di tanah haramnya.
Kemudian di antara keistimewaan kota Mekah, berbuat maksiat di kota Mekah tidak sama dengan berbuat maksiat di tempat yang lain. Ya. Allah berfirman ya, "Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudhikhu min adzabin alim." Barang siapa yang bermaksud melakukan kejahatan, kezaliman di kota Mekah, nudhikhu min adzabin alim, niscaya kami akan buat dia merasakan azab yang pedih. Ini keistimewaan kota Mekah. Kalau seorang tinggal di Indonesia atau tinggal di negeri Yaman, dia belum ke Mekah, tapi dia niat, saya kalau di Mekah saya mau begini, saya mau tipu jemaah haji. Saya mau jual kambing tapi kambingnya enggak ada. Banyak penipu di sana jual kambing, kambingnya enggak ada ya, banyak. Kasus saya sering dapati. Dia sudah niat ingin nipu jemaah haji, ingin ngerjain jemaah haji, atau dia punya travel dia nanti kalau sampai sana saya mau kibulin jemaah haji. Dan banyak, kasihan orang jemaah haji dikerjain ya. Sampai ada ibu-ibu datang, "Ustaz, saya disuruh bayar kambing 3. Kambing apa kok 3 banyak sekali? Sementara uang jajan saya cuma 1.500 real. Terus kambingnya berapa? 500. Kali 3 habis dong uang jajan. Kenapa harus 3 kambing, Bu?" Katanya, "Ibu harus bayar kambing dam, kambing haji. Kemudian harus bayar kambing pelanggaran. Harus bayar kambing korban. Jadi 3. Waduh, diwajibkan sama petugas travelnya. Ini kurang ajar seperti ini ya. Ya, jadi gelisah gimana mau beli oleh-oleh, enggak ada duit ya. Saya bilang, "Ibu sudah bersalah, harus bayar dam." Enggak ada, tapi katanya ibu pasti bersalah. Mending bayar sekarang. Enggak boleh. Kalau sudah potong kambingnya baru salahnya belakangan harus potong lagi ya. Ini bukannya jamaah haji dipermudah urusannya, malah dikerjain, dikibulin sama sebagian. Saya ketemu lagi orang datang ngeluh, "Ustaz, kemarin saya jamaah dibohongin sama kawan kita." "Kenapa?" "Kita diajak nonton kambing disembelih. Ini kambing kita, kambing lain disembelih." Tahu-tahu ada orang Irak datang kepada saya, pengen ngomong bahasa Inggris. "Kamu ngapain sini?" Saya bilang, "Lihat kambing-kambing." Saya bilang, "Itu kambing kita, bukan kambing kalian." Wah, ternyata kita dibohongin, suruh nonton kambing orang. Sementara kita sudah bayar. Ya. Sementara sudah bayar, dan banyak penipuan. Allah musta'an. Kadang-kadang datang berlagak seperti mahasiswa Madinah. Ternyata penjual kambing penipu ya. Oleh karenanya, kalau dia baru berniat, dia masih Indonesia, dia sudah niat, saya ingin nipu jamaah haji, dia belum melakukan, baru berniat saja, dia sudah diancam dengan adab yang pedih. Niat berbuat buruk di tanah haram, dosa besar. Apalagi melakukannya. Dan ini tidak terjadi pada kota-kota yang lain. Kita punya niat buruk melakukan kemaksiatan misalnya di Indonesia atau di Jakarta atau di Bandung, di mana tidak dianggap dosa besar ya. Dan belum dapat dosa. Dapat dosa kalau kita sudah aksi, sudah melakukan tindakan, baru berdosa. Ya, kalau baru niat enggak. Tapi kalau di Mekah, Anda baru niat buruk, saya mau begini kota Mekah, sudah nudzikuhu min adzabin alim. Kami buat dia merasakan adab yang pedih. Oleh karenanya waspada, ya. Waspada kalau dia punya niat buruk untuk melakukan kejahatan di kota Mekah. Makanya sempat saya bertemu dengan sebagian orang. Kita dapati terkadang di Mekah ada orang kok bejat banget. Subhanallah, dia tinggal di Mekah, tapi dia bohongin orang, dia bejat, kurang ajar, brengsek, subhanallah. Kenapa? Hatinya benar-benar sudah ditutup. Dia tinggal di tanah suci, tapi dia nipu orang, dia ini, subhanallah, tidak ada takut. Dekat Ka'bah loh, dekat Ka'bah. Ya, inilah mahbatil wahyi, tempat turunnya wahyu di kota Mekah. Tapi hatinya sudah hilang. Ya, kolbunya sudah hilang, sudah hitam tertutup dengan maksiat yang dia lakukan. Kerjaan dia mau nipu jamaah haji. Ya akhi, dulu orang-orang kafir Quraisy, mereka berbangga-bangga untuk melayani jamaah haji. Mereka berbangga-bangga, mereka rebut-rebutan. Mereka bagi-bagi makanan kepada jamaah haji gratisan. Mereka menyediakan air minum bagi jamaah haji gratisan, dan mereka banggakan akan hal tersebut. Ya. Dan itu kebiasaan jahiliyah sejak zaman Nabi SAW, bagaimana Bani Hashim yang sukunya Nabi, kabilahnya Nabi SAW yang menguasai kota Makkah, mereka benar-benar ya berbangga-bangga, sebagian untuk mengurus jamaah haji, sebagian untuk mengurusi kiswah Ka'bah, ya. Intinya mereka bangga untuk melayani jamaah haji, padahal mereka banyak di antara mereka ketika masih musyrik. Nah, sekarang sebaliknya, ada seorang berbangga untuk nipu jamaah haji, mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari jamaah haji, ya. Waliyadzubillah, ya. Bahkan menipu. Oleh karenanya waspada, seorang jangan sampai berniat melakukan keburukan di kota Makkah, apalagi kemudian melakukan, baru berniat saja bisa dosa besar, apalagi benar-benar melakukan keburukan di kota Makkah.
Tapi kemudian di antara keistimewaan kota Mekah, di Mekah ada namanya Masjidil Haram. Masjidil Haram adalah masjid yang spesial, ya. Ya, dia memiliki keutamaan tersendiri, ya. Masjidil Haram adalah masjid yang pertama dibangun di atas muka bumi. Ini sekarang kita bicara tentang Masjidil Haram khusus, Masjidil Haram. Ya, di antara yang menjadikan kota Mekah menjadi mulia ada Masjidil Haram di situ. Ya. Ada Masjidil Haram di situ, ya. Saya lupa juga di antara keistimewaan kota Mekah adalah tempat mahbatil wahyi, yaitu tempat pertama kali wahyu turun di kota Mekah ketika Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, kemudian datang wahyu kepada Nabi SAW. Dan kita tahu bahwasanya semua yang berkaitan dengan Al-Quran menjadi mulia. Allah tidak memilihkan bagi Al-Quran kecuali yang terbaik. Ketika Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, jadilah Nabi Muhammad Nabi yang terbaik. Al-Quran. Allah tidak memilih membawa Al-Quran kepada Nabi Jibril. Jibril malaikat yang terbaik. Sayyidul malaikat, pimpinan malaikat adalah Jibril alaihissalam. Allah pilihkan bulan yang terbaik, bulan Ramadan. Syahr Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan terbaik Allah pilih untuk menurunkan Al-Quran. Allah tidak memilihkan malam yang terbaik kecuali Allah tidak memilihkan untuk turun Al-Quran kecuali malam yang terbaik. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh keberkahan. Malam terbaik sepanjang tahun adalah malam Lailatul Qadar. Di situ Allah pilih untuk turunkan Al-Quran. Dan Allah pilih tempat yang paling mulia, yang paling Allah cintai, yaitu kota Mekah untuk turun Al-Quran. Ya, situlah sejarah Al-Quran dimulai ketika turun kepada Nabi, ketika Nabi di Gua Hira. Tapi sekarang kita beranjak kepada Masjidil Haram. Di kota Mekah ada Masjidil Haram. Masjidil Haram adalah masjid yang memiliki banyak keistimewaan. Yang pertama, Masjidil Haram merupakan masjid pertama yang dibangun di atas muka bumi. Ya. Makanya disebut dengan Baitullahil Atiq. Baitul Atiq maksudnya, Atiq itu maksudnya kuno atau awal, ya. Rumah Allah yang awal, yang pertama. Kata Allah, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudal lil alamin. Sungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia adalah Baitullah yang di Mekah. Jadi yang pertama kali dibangun adalah Baitullah Mekah. Allah juga menamakan Baitul Atiq wal yatawafu bil Baitil Atiq. Atiq itu maksudnya tua, ya, kuno. Dan hendaknya tawaf di Al Baitil Atiq, di rumah yang tua, maksudnya rumah yang pertama, ya. Karena dia adalah rumah yang pertama dibangun, maka disebut dengan Baitul Atiq. Kemudian di antara keistimewaan kota Mekah bahwasanya salat di Masjidil Haram, salat di Masjidil Haram pahalanya 1000 kali lipat dibandingkan salat di masjid-masjid yang lain di atas permukaan bumi ini. Dalam satu hadis Rasulullah SAW berkata, "Salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwahu ilal Masjidil Haram." Salat di masjidku ini 1000 kali lipat kecuali Masjidil Haram. Masjidil Haram, salatun fil Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salat. Adapun salat di Masjidil Haram lebih baik daripada 100.000 kali lipat. Luar biasa, ya, 100.000 kali lipat. Hanya saja para ulama khilaf, yang 100.000 kali lipat ini khusus di masjid ada Ka'bahnya atau di tanah haram. Karena Masjidil Haram ada dua makna. Terkadang Masjidil Haram maksudnya adalah masjidnya, yang kita datang ke masjid besar di kota Mekah yang salat tarawih di situ. Terkadang Al-Masjidil Haram maksudnya adalah tanah haram, ya. Dzalika liman lam yakun hadiral Masjidil Haram, seperti dalam ayat bahwasanya wajib untuk menyembelih ketika haji bagi yang bukan hadir di Masjidil Haram, maksudnya yang bukan tinggal di tanah haram. Jadi Masjidil Haram terkadang maksudnya adalah tanah haram. Nah, ada khilaf di kalangan para ulama, apakah 100.000 kali lipat ini hanya berlaku bagi orang salat di Masjidil Haram, di masjidnya, ataukah para jamaah haji yang tinggal 7 kilo, 4 kilo dari tanah haram juga mereka salat di masjid-masjid di kota Mekah juga dapat 100.000 kali lipat dengan syarat salat di masjid di tanah haram? Maka mayoritas ulama berpendapat ini bukan hanya khusus di masjid yang ada Ka'bahnya, tapi semua masjid yang ada di tanah haram semuanya pahalanya 100.000 kali lipat. Dan ini pendapat Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair beliau berpendapat demikian, sebagaimana pernah diriwayatkan oleh Atha bin Abi Rabah, dia berkata menjelaskan tentang salat 100.000 kali lipat di Masjidil Haram. Qultu, kata Atha, ya Aba Muhammad, hadzal fadlul ladzi tadhkuru fil Masjidil Haram wahdahu au fil haram. Ini keutamaan yang kau sebutkan 100.000 kali lipat hanya berlaku di Masjid Haram atau di semua tanah haram?
Qala bal fil haram fa innal harama kullahu masjid. Tetapi berlaku pada seluruh tanah haram. Tanah haram semuanya adalah tempat ibadah, tempat masjid. Ya, dan ini pendapat dipilih Syekh bin Baz, Lajnah Daimah. Banyak ulama berpendapat bahwasanya 100.000 bukan cuma di Masjidil Haram. Oleh karena ini hiburan bagi jemaah haji yang terkadang mereka tinggal jauh dari Masjidil Haram. Ya, mereka tinggal di masjid-masjid jauh. Mereka kalau sholat berjamaah mereka juga dapat 100.000 kali lipat ya. Tetapi bagaimanapun kata para ulama yang lebih afdal di Masjidil Haram karena pahala berlipat ganda selain dari lokasi dari juga jumlah jamaah. Semakin banyak jamaah ya, salatu salasah azka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat 3 orang lebih mulia daripada salat 2 orang. Salat 2 orang lebih mulia daripada salat 1 orang. Semakin banyak jamaah semakin banyak pahala dan kita tahu paling banyak jamaah adalah di Masjidil Haram. Tetapi meskipun salat jauh dari Masjid Ka'bah selama masih di tanah haram juga dapat 100.000 kali lipat. Makanya ada sebagian sahabat yang dia punya fustotan, dia punya semacam 2 tempat tinggal. Kalau dia mau ibadah, dia punya tempat tinggal di tanah haram, dia masuk. Kalau dia habis ibadah dia keluar. Dia takut kalau dia maksiat di tanah haram. Makanya kalau yang penting dia ibadah di tanah haram, habis itu dia keluar ke tanah halal. Dia keluar ke tanah halal agar dia terhindarkan dari maksiat, bermaksiat di tanah haram. Kemudian di antara keistimewaan Masjidil Haram bahwasanya Masjidil Haram merupakan salah satu dari 3 masjid yang dianjurkan untuk dikunjungi dan beribadah dalamnya ya, karena ada keberkahan meskipun dengan bersafar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Masjid hadza wal Masjidil Haram wal Masjidil Aqsa." Tidak boleh bersafar untuk mencari keberkahan tempat kecuali kepada 3 masjid. Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Tidak boleh seorang misalnya saya ingin bersafar dari Jakarta pergi ke Masjid Ampel Surabaya karena di situ berkah, itu enggak boleh. Enggak boleh, hukumnya haram. Nabi bilang tidak boleh. Karena semua tempat sama, semua masjid sama. Yang kalau Anda ingin safar mencari keberkahan 3 masjid ini spesial yang dibangun oleh para nabi. Ya, Masjidil Haram dibangun oleh Nabi Ibrahim, Masjid Aqsa dibangun oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Masjid Nabawi dibangun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain masjid sama semua. Anda salat di Masjid Istiqlal sama masjid di kampung sama saja. Tidak ada bedanya. Mau Masjid Demak, Masjid Ampel sama saja. Tidak ada bedanya. Maka tidak boleh sengaja bersafar mencari keberkahan. Enggak boleh. Keberkahan tempat enggak boleh. Ya, masjid semua sama, enggak ada bedanya. Kalau mau cari keberkahan, ini tempat spesial, ya cuma 3 masjid. Beda kalau orang saya ke sana cuma pengen lihat sejarah itu lain cerita. Tapi kalau dia keyakinan saya ke sana ada keberkahan, enggak boleh. Tidak boleh bersafar kecuali cuma di 3 masjid. Jangan menyamakan masjid yang dibangun oleh para nabi dengan masjid-masjid yang lainnya. Masjid lainnya semua sama. Semuanya sama. Masjid di kampung Anda sama dengan masjid yang ada di Papua, sama dengan masjid yang ada di Eropa. Enggak ada bedanya. Enggak ada bedanya. Taib Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya tidak tahu kita bahas tentang masalah Ka'bah atau tidak ya. Bagian-bagian Ka'bah. Ini saya ambil dari buku ya yang saya baca semua tadi di buku Bekal Haji ya. Karangan saya jadi semua isinya ada di aplikasi Bekal Haji juga ada, cuma dituangkan dalam bentuk buku ya. Siapa tahu ada yang ingin membaca buku dari buku boleh, dari aplikasi gratisan juga boleh. Baik, mungkin kita bicara tentang sedikit mumpung ada waktu, kita bicara tentang hal-hal yang penting untuk diketahui jamaah haji. Pertama berkaitan dengan Ka'bah ya. Saya bukan pandai menggambar ya, jadi saya harus niru ya. Oke. Gambarannya. Sini ada pintu Ka'bah. Tapi di sini ada beberapa bagian Ka'bah ya. Sini Hajar Aswad ya.
Hajar Aswad. Di sini yang namanya rukun Yamani. Rukun Yamani. Dua rukun sini ya. Ini namanya rukun Syamiyain. Ini rukun Yamani, ini rukun Hajar Aswad, rukun Hajar Aswad. Dua rukun ini, yang ini dan ini namanya rukun Syamiyain. Ya. Ruknani Syamiyaini atau Syamiyan. Disebut dengan rukun Yamani. Kenapa disebut dengan rukun Yamani? Maksudnya ini ke arah Yaman. Kalau ditarik garis, jika ditarik garis ke arah Yaman, ke arah Yaman. Maksudnya bukan garis lurus pasti 100% enggak, tapi kira-kira berarti ini ke arah selatan, berarti ke arah selatan. Adapun rukun Syamiyain berarti ke arah negeri Syam. Kalau ditarik garis, jika ditarik garis mengarah ke negeri Syam. Ke negeri Syam, ke Palestina ya. Berarti kemana? Ke utara. Ke utara ya. Itu disebut rukun Syamiyain, rukun Yamani ya. Kita tahu bahwa kalau kita tawaf yang disunahkan adalah mengusap rukun Yamani kemudian mencium Hajar Aswad. Adapun dua rukun ini tidak dianjurkan. Ketika Muawiyah pernah tawaf kemudian dia mengusap keempat-empatnya, dia usap rukun Yamani, dia usap rukun Hajar Aswad, ya. Kemudian dia usap rukun Syamiyain, maka ditegur oleh Ibnu Abbas atau Ibnu Umar. Kenapa kau melakukan demikian? Kata dia, saya tidak ingin ada satu bagian daripada rukun yang ditinggalkan. Kata sahabat tersebut, Nabi mengusap cuma dua ini. Akhirnya Muawiyah tidak lagi mengusap empat. Dia hanya mengusap apa? Dua. Karena ittiba'us sunnah. Yang paling afdal bukan banyak usap-usapan, tapi yang paling afdal bagaimana Anda mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika Nabi tawaf hanya mengusap dua, maka itu yang dikerjakan. Di sini ada namanya Maqam Ibrahim, ya. Terus di sini ada mizab, ya. Ada mizab itu talang, ya. Kalau Ka'bah di sini penuh air, maka airnya akan tercuali karena hujan masuk ke sini, keluar dari sini, ya. Di sini ada namanya Syadharwan, ya. Ini. Di Ka'bah kan ada warna putih di sini. Jangan pakai warna ini. Warna merah deh. Ya. Ini namanya Hijr Ismail. Ini namanya Syadharwan. Taib, ini namanya Maqam Ibrahim. Ini beberapa bagian Ka'bah, ini pintu Ka'bah, ya. Disengaja oleh orang Quraisy diangkat supaya tidak semua orang bisa masuk, ya. Mau masuk harus minta izin mereka dulu. Ada tukang pegang kuncinya, tidak sembarang orang bisa masuk di Ka'bah. Taib, inilah bagian-bagian daripada Ka'bah. Tentunya Ka'bah punya sejarah pembangunan berapa kali, ada dibongkar, dibangun lagi, dibongkar, dibangun lagi. Tapi inilah bagian-bagian Ka'bah. Hijr Ismail ini disebut orang mengatakan dengan Hijr. Sebenarnya namanya bukan Ismail, jadi harus namanya Hijr doang. Ismail tidak ada sebenarnya. Namanya Hijr, tapi orang namain Hijr Ismail. Kenapa disebut Hijr? Ini karena Ka'bah dulu seperti ini. Dulu Ka'bah dibangun sampai sini. Ini bagian daripada Ka'bah. Bagian daripada Ka'bah, Hijr Ismail. Tapi ketika orang-orang Quraisy membangun Ka'bah, qasaratuhumun nafaqah. Kata Nabi SAW, duit mereka kurang. Ketika mereka duitnya kurang, sehingga mereka bangun Ka'bah tidak sampai full. Karena ini batu butuh biaya, ngangkat dari sana. Kemudian mereka kumpul duit, karena mereka mensyaratkan untuk bangun Ka'bah harus tidak boleh dari uang riba, tidak boleh dari hasil zalim, tidak boleh dari mahrul baghaya, tidak boleh hasil zina. Ketika mereka kumpulkan uang halal mereka, ternyata tidak cukup.
Untuk bangun sampai di sini tidak cukup. Akhirnya mereka bangun cuma segini, terus mereka kasih tanda bahwasanya Ka'bah itu sampai sini. Makanya orang tawaf tidak boleh masuk sini. Kalau masuk sini tidak sah, karena tawaf harus memutari Ka'bah. Jadi kalau tawaf harus di luar sini. Seharusnya pernah dilihat oleh, saya lupa Abdullah bin Zubair atau siapa, rukunnya sampai sekitar sini kira-kira ya, di sini. Jadi pondasi itu pondasi Ka'bah. Wa yarfa Ibrahimu al-qawaida minal baiti wa Ismail. Tatkala Ibrahim dan Ismail mengangkat Ka'bah dari pondasinya. Pondasinya kira-kira di sekitar sini kira-kira ya. Ini pondasi, lokasi pondasi harusnya sampai di sini ya. Tapi dibuatlah begini supaya orang jangan masuk Ka'bah. Karena kalau orang tawafnya di sini tidak sah, harus di luar hijar. Harus di luar hijar ya. Kemudian Syadharwan, ini kita lihat warna putih dipasang. Khilaf di kalangan para ulama, apakah dia termasuk Ka'bah atau tidak? Ada yang mengatakan Syadharwan bukan dari Ka'bah, tapi dia hanyalah penguat, dipasang dulu oleh mungkin para penguasa, dipasang agar Ka'bah jadi kokoh, jadi seakan-akan ring yang mengikat Ka'bah. Dibuatlah. Nah, karena diperselisihkan ini khilaf bagian Ka'bah atau bukan? Termasuk Ka'bah atau bukan? Khilaf. Apa faedah daripada khilaf tersebut? Faedah daripada khilaf ini, kalau ada orang yang tawaf kemudian dia naik di sini. Dia naik, dia bukan jalan di bawah, tapi dia naik di atas Syadharwan. Ada mungkin dia naik ke Ka'bah, dia naik dulu di sini. Sehingga dia jalan di sini. Apakah tawafnya sah atau tidak? Menurut mazhab Syafi'i tidak sah. Karena namanya tawaf itu harus keluar dari Ka'bah. Adapun Anda tawaf dalam Ka'bah ini berarti kalau ini termasuk Ka'bah berarti Anda dalam Ka'bah. Itu tidak sah. Sebenarnya mengatakan itu sah, tidak ada masalah. Karena ini bukan dari Ka'bah. Sebenarnya mengatakan ini bagian dari Ka'bah, makanya tawafnya harus di bawah, tidak boleh di atasnya. Yang mengatakan ini bagian bukan dari Ka'bah, nggak ada masalah. Ini saya ingin sampaikan, namanya tawaf itu harus di luar Ka'bah. Makanya tidak boleh tawaf dalam sini, harus di luar. Termasuk tidak boleh naik di atas Syadharwan tersebut. Lebih hati-hati, jangan tawaf di situ ya. Kemudian ini namanya multazam, daerah sini, areal sini. Namanya multazam. Ya, sampai ke bawah. Namanya multazam. Multazam disebutkan adalah areal yang seorang kalau berdoa dikabulkan. Datang dalam hadis dari Nabi SAW, dua hadis tapi dua-duanya dhaif. Tapi datang dalam asar yang sahih dari Ibnu Abbas, bahwasanya beliau menganjurkan untuk berdoa di multazam dan dipraktikkan oleh sebagian sahabat Ibnu Abbas dan dipraktikkan oleh banyak tabi'in. Mereka berdoa di sini. Kenapa disebut multazam? Adalah tempat untuk beriltizam, untuk menempel. Makanya cara berdoanya kalau orang sampai di sini, caranya dengan menempelkan pipi kanan di tembok sambil mengangkat tangan kedua, menempelkan tubuhnya sambil pipi kanannya nempel di dinding, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya punya teman berdoa di situ dikabulkan. Ya, artinya ini tempat mustajab untuk berdoa ya. Namanya multazam. Datang riwayat dari sahabat. Kalau tidak mampu ya enggak apa-apa, kita berdoa di mana saja. Sebagian tabi'in ada yang mereka berdoanya di dinding sebelah sana. Dia juga melakukan yang sama, tidak harus di sini. Ada bahkan di bawah mizab. Intinya berdoa kepada Allah dengan merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan menempelkan tubuh di Ka'bah, kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang rebut-rebutan di multazam. Inilah Hajar Aswad, adalah batu yang pertama kali turun dari surga dalam kondisi asyaddu bayadhan minas salj, lebih putih daripada salju ya. Fa sawadatu khotoya bani Adam, tapi dosa-dosa anak Adam menjadikan dia hitam. Siapa yang menciumnya, maka Hajar Aswad akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat kelak. Yang bisa mencium alhamdulillah, kalau enggak menyentuh, kalau enggak memberi isyarat. Ini kira-kira hal-hal yang berkaitan tentang Ka'bah. Makom Ibrahim, saya lupa. Makom Ibrahim ini apa? Makom Ibrahim dulu nempel di sini. Makom Ibrahim itu nempel di Ka'bah dulu. Kenapa disebut makom? Ibnu Katsir menjelaskan, makom artinya tempat berdiri Nabi Ibrahim. Tempat berdiri Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah. Ketika Ka'bah sudah mulai tinggi, maka Ibrahim harus perlu pijakan untuk menerima operan batu dari Ismail. Dia terima, dia pasang. Sehingga makom Ibrahim ini bergerak ke sana, terus muter.
Kata Ibnu Katsir rahimahullah, karena logikanya demikian, dia harus menyusun apa? Ka'bah. Dibawalah sana, ini batu untuk pijakan, terus sampai balik lagi. Sampai balik lagi. Sehingga hikmahnya seorang ketika setelah tawaf, salat di belakang makam Ibrahim. Karena makam ini pernah berputar sesuai dengan Ibrahim ketika beliau mengangkat batu. Dan dulu asalnya nempel. Kemudian di zaman Umar bin Khattab, orang kalau mau tawaf kehalang dengan makam Ibrahim. Dulu orang tidak terlalu banyak. Akhirnya Umar menyuruh untuk dimundurkan. Sehingga orang bisa lalu lalang di depannya. Tapi sekarang juga jadi sempit lagi ya. Jadi sempit lagi. Tapi asalnya dia nempel dengan Ka'bah karena sebagai tempat pijakan kaki Ibrahim alaihi salam. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita, insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan semoga kita bisa memenuhi hari-hari yang mulia ini, 10 hari awal bulan Dzulhijjah dengan ibadah yang sebaik-baiknya ya. Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah seperti amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada seorang berkata, "Walal jihad fisabilillah." Apakah lebih dicintai oleh Allah daripada jihad? Kata Nabi, "Walal jihad fisabilillah." Lebih dicintai bahkan lebih daripada jihad. Illa rajulan kharaja bi nafsi wa malihi thumma lam yarji' bidzalika min dzalika bi syai'. Kemudian kecuali seorang yang dia keluar berjihad, membawa raganya dan hartanya, kemudian dia pulang tidak bawa apa-apa. Artinya raganya diambil mati, kemudian hartanya dirampas oleh musuh. Itu baru bisa setara dengan amal soleh di 10 awal hari bulan Dzulhijjah ini. Ini adalah hari-hari mulia yang sering terlupakan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin kalau kita lihat mereka sangat semangat di 10 malam hari terakhir bulan Ramadan. Itu adalah perkara yang indah. Tapi banyak di antara mereka yang lalai dari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Padahal Allah bersumpah dengan hari-hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr wa layalin 'ashar." Ya, demi al-fajr dan demi layali, itu hari-hari yang 10. Banyak ahli tafsir mengatakan maksudnya adalah demi 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya seorang perbanyak amalan saleh di hari-hari bulan Dzulhijjah, baik malamnya maupun siangnya ya. Dengan ibadah apa saja yang bisa dia lakukan ya, mau puasa, mau sedekah, salat malam, baca Quran ya. Karena hari-hari ini hari-hari spesial, hari-hari yang terlupakan oleh banyak kaum muslimin. Nuansa di tanah air tidak seperti kalau kita lagi hajian di Mekah atau di Madinah. Masya Allah, kalau 10 hari pertama Dzulhijjah, Masya Allah orang pada berzikir, kemudian ada buka puasa tiap hari di Masjid Nabawi ya. Ini nuansa yang kita lihat indah ya. Tapi kalau di Indonesia seakan-akan masih kurang hidup 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka saya ingatkan diri saya pribadi dan juga para pemirsa untuk menyemangati diri. Ini adalah bekal kita untuk bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Kalau kita enggak tahu kapan kita bisa sampai lama kita hidup, kita enggak tahu. Maka mumpung hari-hari ini ya sempatkan salat malam, sempatkan baca Quran sebanyak-banyaknya. Jangan lupa untuk bersedekah semaksimal mungkin. Kalau mampu untuk berpuasa 9 hari pertama, oke, terbaik. Kalau tidak bisa, berapa hari yang dia dapatkan. Intinya ibadah apapun dianjurkan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Semoga kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semangat beribadah dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang besar ini yang hanya datang dalam setahun sekali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.